karena ini menjadi kompetensi Anda, ya. Saya harapkan betul-betul Anda kuasai eh, baik Anda nanti bekerja di konsultan atau di kontraktor maupun di eh, apa instansi pemerintah, ya. Setiap kali pekerjaan konstruksi, dokumen-dokumen ini menjadi wajib. Oke ya. Saya mengingatkan juga bahwa kemarin Anda sudah ada tugas rancangan konseptual SMKK, baik perencanaan maupun perancangan, ya. Itu untuk eh, apa tugas kelompok yang harus ada, ya, dan termasuk perbaikan nilai UTS, ya. Jadi nanti kalau ada UTS-nya kurang baik, itu saya ambilkan dari tugas rancangan konseptual SMKK. Begitu juga tugas untuk RKK ini, ya. Andai kata tidak sempat UAS, ya, tidak sempat ujian akhir, maka tugas RKK ini saya ambilkan sebagai ujian akhir, ya. Harapan saya semuanya bisa nilainya baik, ya, bagus. Mm, ya, nggak ada salahnya saya memberikan nilai A kepada Anda kalau Anda memang kompeten dalam menyusun dokumen SMKK ini, ya. Jadi harapan saya Anda sudah download, ya, format-formatnya, baik untuk yang rancangan konseptual maupun format-format dari Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, ada di lampiran D untuk RKK, ya. Untuk RKK ada di lampiran D. Anda download semua dan didukung dengan format-format yang ada di lampiran lainnya, ya. Saya ingatkan kembali, format-format itu sebaiknya Anda buat pakai program Excel, aplikasi, ya, Excel, ya, sehingga Anda bisa nambahkan sheet, ya, sheet cover, sheet halaman ada pengesahan, sheet halaman daftar isi, sheet apa kemarin informasi umum proyek, terus sheet untuk kepemimpinan, itu ada beberapa sheet yang harus Anda masukkan, ya. Nah, Anda dari sheet-sheet itu Anda link aja sehingga Anda tidak menulis berkali-kali. Informasi yang sama Anda linkkan aja, ya. Contoh, Anda menyusun RKK ini ada formatnya, ya. Format umumnya ada logo, ada nama perusahaan, dan lain-lainnya, itu mendingan di link aja, ya. Jadi Anda lebih cepat. Nah, silakan Anda desain linknya, Anda desain formatnya itu, ya, sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ya, ini Anda apa, gunakan nanti saat Anda bekerja, ya, sehingga Anda tidak kerepotan, ya, saat menyusun RKK. Ya, lebih-lebih nanti Anda yang ditempatkan sebagai pimpinan UKK yang kemarin udah banyak kita bahas, syukur-syukur sampai direktur HSE, itu yang kemarin saya prediksikan Anda kalau melalui jalur ini sekitar 40, umur 45 tahun Anda sudah, ya, paling tidak jadi direktur di HSE atau HSE atau direktur K3,
ya sekitar 45 sampai 50 tahun Anda sudah bisa jadi direktur utama. Luar biasa itu kalau udah jadi direktur utama, ya kan? Oke, ya. Di Anda-Anda yang masih muda-muda ini nanti umur-umur 45 itu sudah bisa jadi direktur utama. Ya, dan itu menjadi kebanggaan saya tentunya. Saya bisa mengantarkan Anda sampai menjadi tataran yang tinggi, jabatan yang tinggi melalui kompetensi Anda dari ahli keselamatan konstruksi ini. Ya, baik. Eh, Pengantar itu mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat Anda semua. Kemarin kita sudah sampai ke pembahasan media komunikasi ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Ada yang catat kemarin? Dan sekarang pun Anda harus siapkan catatan dan ballpoint Anda untuk mencatat informasi-informasi yang penting, karena kita terbatas terhadap ingatan kita, akan catat. Jadi kemarin kita sudah sampai apa? Atau sudah langsung ke elemen B ya? Oh, ini ya. Salah. Sampai apa kemarin? Ini mendengar suara saya nggak? Oh, nggak ada yang merespon. Hah? Bukannya udah sampai sini ya kemarin ya? Ini elemen B, apa sampai sini? Ini kemarin udah dibahas belum? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum. Belum. Baik ya. Sepertinya kita sampai komunikasi kemarin. Ya, silakan Anda catat hal-hal yang penting ya, dan pastikan Anda selalu on kamera ya, karena saya juga ada rekodnya juga. Anda on kamera apa tidak, sehingga saya bisa memastikan Anda semua ikut kuliah dengan baik ya. Baik ya, di dalam elemen satu tentang kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi ini, subnya antara lain adalah terkait dengan konsultasi dan partisipasi pekerja. Nah, konsultasi dan partisipasi pekerja itu juga isinya format seperti ini. Ya, ada format umumnya dulu, ya, logo perusahaan dan sebagainya itu ya. Terus di dalamnya isinya adalah format konsultasi pekerja. Ya, konsultasi dan partisipasi pekerja itu terkait dengan komunikasi. Ya, komunikasi dalam hal ini ya sesuai dengan yang dulu pernah saya sampaikan di eh, pengetahuan dasar ya. Dulu pernah ada sampaikan komunikasi. Ini menjadi penting format ini karena format ini nanti adalah memperlihatkan bagaimana dokumen RKK ini bisa terkomunikasikan di lapangan ya. Itu mulai dari level terendah, unskill, tenaga kuli, tenaga kasar, sampai ke pimpinan proyek. Ya, akan menjadi penting. Termasuk juga pihak-pihak lain seperti subkontraktornya, pemasoknya, bahkan dengan tamu-tamu. Ya, tamu-tamu proyek ya tentunya ya. Nah,
Di sini Anda nanti sebagai penyusun RKK-nya proyek, Anda sudah harus melakukan identifikasi media komunikasinya itu apa saja, ya. Nah, di sini dimasukkan dalam format ini, ya. Contoh saya hanya 7. Anda juga boleh lebih loh ya dari 7 ini. Ini saya berikan 7 saat saya audit ya beberapa kontraktor itu mereka juga bikinnya 7. Nah, ini kan aneh ya. Maksudnya contoh 7 itu ya harus dikembangkan gitu ya. Ini 7 juga tetap 7. Nah, mudah-mudahan pada Anda ini yang saya ajarkan jangan seperti itu. Jadi semua media komunikasi ya yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan itu Anda identifikasi semuanya, apapun medianya. Ya, ini hanya contoh. Media komunikasi pertama adalah papan pengumuman, ya, atau papan komunikasi. Ya, boleh Anda tulis papan komunikasi. Ya, kapan akan dibuatnya, kapan akan dipasang. Dan papan komunikasi ini untuk mengkomunikasikan apa saja. Nah, ini ditulis di sini. Ya, apa saja yang mau disampaikan dalam papan komunikasi ini boleh. Contohnya organisasi supaya orang lain tahu, boleh ditempel di papan komunikasi. Berita-berita terkait dengan penerapan SMKK di lapangan, boleh. Ya, program-program supaya dibaca orang lain, ini boleh. Atau informasi kecelakaan selama proyek, ya, boleh juga, nggak apa-apa. Bahkan di sini, di papan komunikasi ini, termasuk menampilkan foto orang yang tidak boleh masuk ke proyek. Ini menjadi penting, ya. Biasanya orang yang tidak boleh masuk ke proyek itu sudah terindikasi dia melakukan kegiatan yang tidak benar di proyek. Apakah pencurian, ya, apakah perkelahian, atau hal-hal yang lain. Mungkin termasuk orang-orang yang dicurigai akan melakukan teroris, akan menjadi teroris. Ini biasanya pada proyek-proyek vital. Ya, nah, ini sampaikan di sini. Ya, papan komunikasi ini boleh berupa papan benar, ya, sebagai media komunikasi. Seperti kalau Anda dulu sekolah SLA itu membuat apa namanya, papan komunikasinya itu, ya. Nah, seperti itu ya, apa majalah dinding gitu ya. Nah, seperti itu juga boleh, ya. Atau papan komunikasinya itu sekarang di proyek-proyek besar sudah berbentuknya digital. Jadi pakai LCD. Ya, beberapa proyek sudah pakai LCD. Ya, bagus-bagus ya. Silahkan, nggak apa-apa. Ya, di sini ya. Jadi namanya LCD, informasi terkait dengan K3 proyek atau gimana ya, silakan. Nah, jadwalnya ini ya harus sesuai dengan jadwal proyek. Jadi kapan proyeknya dimulai, nah, pada saat mulai itulah papan informasi atau papan pengumuman ini sudah mulai dipasang. Ya, nah targetnya siapa? Anda tuliskan di sini.
untuk para pekerja dan semua pihak ya, termasuk tamu, pengunjung dan sebagainya. Ini adalah dituliskan segini. Terus petugas dan pimpinan yang bertanggung jawab terhadap papan komunikasi ini siapa? Ini Anda tulis sini ya. Apakah GIC officer atau ahli ketiganya atau siapa ya boleh. Nah, harus jelas akan dipasang di tempat mana. Disebutkan ya, kalau proyeknya jalan, ini yang mau dipasang pada STA berapa. Itu ya. Paling tidak ya mendekat-dekat dengan gerbang ya untuk akses kendaraan proyek. Nah, itu dipasangkan ya. Paham ya? Yang lain boleh. Poster, spanduk, ya banner, dan lain-lain. Pasang di sini media komunikasinya. Apa yang dikomunikasikan? Misalnya himbauan keselamatan. Ya, dituliskan di sana, di bannernya, utamakan keselamatan. Kerja boleh. Utamakan sholat dan utamakan keselamatan kerja boleh. Ya, bahkan banner yang kalimatnya lucu pun kadang-kadang boleh karena supaya apa selalu eh, mengingatkan. Contohnya keluargamu menunggumu di rumah, boleh di situ ya. Artinya jangan sampai ada kecelakaan atau yang lebih apa lagi ya, biar nggak nggak lupa kata-katanya. Misalnya istrimu tidak mau jadi janda, boleh juga di banner itu ya, supaya benar-benar mengenal ya bahwa selalu utamakan keselamatan ya, termasuk spanduk atau banner yang dipasangkan di alat berat. Alat berat itu sekarang wajib banner dipasang terkait dengan kapasitas alat. Misalnya kapasitas alat maksimum 2,5 ton. Itu tulis di situ. Ini di tempat saya hujan sangat deras. Suara saya masih terdengar nggak? Masih, Pak. Jelas, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak, jelas. Masih ya? Iya, Pak. Karena saya sendiri aja udah kebisingan ini. Hujannya sangat deras sekali. Baik, nanti kalau nggak terdengar, Anda kasih tahu ya. Baik, Atau Baik, saya Pak. mungkin pakai headset kali ya. Masih terdengar jelas kok, Pak. Hah? Masih terdengar jelas. Masih terdengar jelas ya? Coba kalau pakai headset, bukan pakai headset sih, pakai apa nih? Ya, masih terdengar suara saya? masih, Pak. Terdengar, Pak. Tapi kecil, Pak. Oh, kecil ya? Pak, kecil, Pak. Malasan tadi, Pak. Malah Kecil. lepas aja ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Lepas aja. Suara saya ini yang kebisingan. Baik, ya. Jadi Anda pasang poster, spanduk, banner ya, tuliskan masing-masing. Terus ada media seperti Morning Talk. Ya, ini nanti ketemu di elemen ketiga lagi ya. Kapan dilakukan seperti Morning Talk? Seperti Morning Talk itu adalah pertemuan pagi hari seluruh personil proyek
berkumpul di lapangan sesuai dengan barisnya kelompok, ya. Nanti akan diberikan pengarahan oleh pimpinan maupun orang di luar proyek yang ditunjuk. Nah, biasanya dalam hal ini menyampaikan adanya potensi bahaya selama 1 minggu itu apa saja. Terus pengendaliannya apa saja, dan ada kegiatan apa saja. Itu ya. Biasanya seperti morning talk ini, selain materi yang akan disampaikan oleh pembicara di lapangan, juga diakhiri dengan senam. Senam pagi, ya. Bahkan proyek-proyek sekarang sudah memberikan extra poding, kacang hijau, susu, ya. Semua ini dalam kepedulian pimpinan untuk mengharapkan kesehatan daripada para pekerjanya, sehingga meningkat produktivitas. Ya, silakan. Ya, biasanya di proyek untuk menarik supaya semua mau berkumpul, ya, itu ada senam pagi yang atau olahraga pagi, ya, yang dipimpin oleh instruktur dari luar. Ya boleh Anda memprogramkan itu, ya. Ini ya. Ini di Municipality Talk umumnya dijadwalkan seminggu sekali, ya. Biasanya hari Jumat sekitar ya 5 menit sampai 15 menit, bahkan sampai 30 menit kalau ada senam paginya, ya. Selanjutnya nanti kembali ke aktivitasnya masing-masing. Ya, ini diikuti oleh seluruh tenaga kerja proyek, penanggung jawabnya seperti officer, pelaksana utama, mandor, sukon juga boleh, ya, bisa menggunakan area assembly point untuk bisa jelas lagi menggunakan speaker, ya, lapangan. Ini boleh. Terus ada media komunikasi toolbox meeting. Toolbox meeting ini, ya, dikenal di lapangan TBM, ya. Nanti ketemu lagi ya kita, ya. TBM ini komunikasi internal kelompok kerja, ya, atau pertemuan komunikasi, ya, pertemuan komunikasi internal kelompok kerja. Contohnya tim pengecoran beton, mereka berkumpul, ya, dengan teman-temannya tim pengecoran beton, tim besi dengan tim besi, ya, tim apalagi scaffolding dengan tim scaffolding. Mereka bertemu 10 sampai 15 menit untuk mengkomunikasikan metode kerja, potensi bahayanya, pengendaliannya, ya. Itu ya, itu yang dikomunikasikan pada TBM, Toolbox Meeting. Jadwalnya kapan? Jadwalnya setiap akan melaksanakan pekerjaan. Ya, setiap akan melakukan pekerjaan, lakukan TBM. Ya, TBM ini dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai
tingkat risiko sedang sampai besar. Jadi pekerjaan-pekerjaan Anda lihat di BPRP nanti, ya, masuk tingkat risiko sedang dan besar, wajib TBM. Ya, oke ya. Eh, Selanjutnya ada pesan-pesan yang disampaikan melalui speaker, ya. Kalau dulu pakai kaset atau dulu pakai apa namanya, eh, itu namanya apa lupa Pak, yang sekarang flash disk ya, sekarang flash disk, ya. Bahkan sekarang pakai internet, ya, itu boleh, ya. Terus media komunikasi yang lain adalah rapat, meeting, meeting K3. Meeting K3 itu wajib ada rapat mingguan, rapat bulanan, ya. Nah, Anda tuliskan di sini setiap hari apa rapat mingguannya, setiap hari apa rapat bulanan. Biasanya rapat mingguan itu adalah menyampaikan solusi, ya, atau eh, menutup temuan-temuan pada saat inspeksi, ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Kalau rapat bulanan itu biasanya rapat kebijakan untuk 1 bulan, itu ya. Nah, yang tadi semua nomor 1 sampai 7 ingat ya, nomor 1 sampai 7 wajib ada eh, apa namanya, format pelaksanaannya, ya, wajib ada informasi pelaksanaannya, itu ya. Karena setiap kali format itu kalau dimasukkan di RAB nanti dibayar soalnya. Makanya buktinya harus ada pelaksanaan laporannya itu. Ya, media komunikasi yang lain silakan ditambahkan ya. Contohnya yang belum terlihat ini ada safety induction. Ya, ini ada media safety induction kapan dilaksanakan. Masih banyak lagi ya, media komunikasi, kunjungan perusahaan, kunjungan pimpinan perusahaan ke lapangan. Kemarin kita udah bahas. Kita sebut apa kemarin? Kunjungan pimpinan perusahaan, direktur utama atau manajer-manajer datang ke lapangan. Itu ya kemarin ya, ditemani atau didampingi oleh pimpinan UKK. Kita sebut apa kemarin? Masih ada yang ingat nggak? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Oh, nggak ada yang ingat. Yang jadwalnya paling lama 3 bulan sekali. Kegiatan apa namanya? Kemarin saya sudah sampaikan. Maaf Pak sebelumnya. Kemarin belum dijelaskan Pak. Oh, belum Di dijelaskan. kelas ini iya. Oh ya, baik kalau belum dijelaskan saya jelaskan. Jadi kunjungan pimpinan perusahaan, bukan pimpinan proyek loh ya. Anda harus bisa membedakan pimpinan perusahaan dan pimpinan proyek. Pimpinan perusahaan itu mulai dari direktur utama, yaitu pimpinan perusahaan. Manajer-manajer, ya, itu pimpinan perusahaan. Tetapi kalau pimpinan proyek dimulai dari apa? Dari set manager, ya, gitu ya. Kepala divisi pimpinan proyek,
engineering, finance, divisi administrasi proyek. Nah, itu orang-orangnya proyek. Termasuk UKK. UKK itu pimpinan penerapan SMKK di proyek. Kalau di perusahaannya namanya direktur HSE. Nah, mereka itu semua kalau berkunjung mulai dari direktur utama, paling tidak satu level di bawah direktur, berarti manajer-manajer, ke proyek lapangan, itu disebut kegiatan patroli. Ya, itu disebut kegiatan patroli. Bukan ahli K3-nya atau petugas keselamatan konstruksinya mondar-mandir di lapangan disebut patroli. Itu salah. Kalau petugas yang mondar-mandir di lapangan untuk melakukan pemeriksaan itu namanya inspeksi. Ya, jadi patroli dengan inspeksi beda. Nanti kalau di ujian ditanyakan, ya, apa itu patroli, apa itu inspeksi, Anda bisa jawab. Ya, nah, inspeksi kegiatannya media komunikasi boleh Anda tuliskan di sini, di format ini. Ya, masih banyak ya yang akan Anda tambahkan. Lanjut ya. Ini juga contoh media komunikasi yang dibuat oleh proyek ya. Media partisipasi tadi konsultasinya ya. Ini partisipasinya ya. Saat menyusun AKK, nanti Anda harus bisa ini membuat AKK ya. Singkatan dari analisa keselamatan konstruksi atau bahasa Inggrisnya CSA, melibatkan beberapa pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya, dilibatkan misalnya ada pekerjaan pemancangan pondasi dalam ya, tiang pancang. Nah, ini krunya tiang pancangnya harus masuk sini semua. Ya pelaksananya, ya mandornya, operatornya, teknisinya, semuanya masuk di sini. Nah, pekerjaan AKK ini dilaksanakan kapan? Ya, Anda jadwalkan ini. Nah, peserta yang terlibat dalam AKK, ya, Anda boleh tuliskan lagi di sini. Pesertanya untuk penyusunan AKK siapa saja, dan dilibatkan siapa. Pimpinannya siapa, tempatnya di mana. Ya, saat membuat IBPRP juga demikian. Ya, itu yang harus diketahui. Pekerjaan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya dan dukungan, ini melakukan pemantauan dan evaluasi pada saat adanya supervisi. Ya, supervisi itu pengawasan. Ini dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi maupun penyakit akibat kerja. Untuk memastikan semua sumber daya yang ada di elemen 3 SMKK ya, ini sudah memadai dan sudah diterapkan. Ya. Terus menentukan persyaratan kompetensi ya untuk para profesionalnya. Kalau tidak ya kita buatkan pelatihan dan sertifikasinya karena memang diminta akuntabilitasnya. Akuntabilitas itu kesesuaian antara kompetensinya dengan SKK-nya ya. Terus melindungi pekerja melaporkan ya,
kalau terjadi kecelakaan ini harus dilindungi orangnya. Ya, ini dalam uh, sub supervisi training akuntabilitas sumber daya dan dukungan. Itu ya. Oke. Baik, saya berikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan elemen 1, kepemimpinan. Dari sub yang paling awal sampai sub elemen paling akhir tadi. Ada pertanyaan? Mau nanya Pak, Ya, silakan nih. Siapa? Fabian Pak. Ya, Ren. Baik, Mas. Kalau saya ingin bertanya, kalau untuk kegiatan inspeksi itu dilakukannya hanya sama petugas K3 atau ada lagi Pak selain petugas K3 yang melakukan inspeksi? Baik. Banyak yang di lapangan yang melakukan inspeksi selain petugas keselamatan konstruksi atau ahlinya, ahli keselamatan konstruksi, juga ada inspeksi teknis. Ya, inspeksi teknis itu untuk pengawas-pengawas engineering. Ya, nah, inspeksi ini juga eh, dilakukan oleh konsultan pengawas. Ya, dilakukan oleh konsultan pengawas. Waduh, ini kurang pintar ini kenapa? Ya, eh, jadi pengawasan itu banyak sekali karena perlu pengawasan itu adalah pencegahan terhadap ketidaksesuaian. Ya, pencegahan terhadap ketidaksesuaian baik pekerjaan penerapan SMKK maupun pekerjaan teknisnya. Itu ya. Jadi ada mungkin juga Anda nanti kalau kerja sebagai inspektorat pengawasan. Banyak sekali pengawasan itu. Apakah pengawasan keselamatan konstruksi, pengawasan teknisnya, pengawasan-pengawasan yang lainnya. Ya, itu yang saya sampaikan. Ya, mungkin juga Anda satu teman ini semua dalam satu kelas. Nanti ada yang jadi kontraktor, jadi pelaksana, ada yang jadi pengawas, ya, ada yang jadi konsultan, ada yang jadi owner, pemilik. Itu semuanya juga melakukan pengawasan. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan, Mas Reza. Ya, saya Reza, Pak. Ya, Saya izin bertanya, Pak. Jika kunjungan pimpinan perusahaan itu biasanya mereka itu apa sih Pak yang diperhatiin dari mereka itu, Pak, di proyek? baik. Terima kasih ya. Mungkin kemarin eh, ada kendala internet, ya mungkin ya, atau pas Anda tidak eh, memperhatikan, atau mungkin ada kegiatan lain karena sudah dijelaskan ya, bahwa pimpinan perusahaan datang ke proyek itu tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada di proyek. Ya, tujuannya pimpinan datang ke proyek adalah untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan di proyek dan memberikan solusi dari permasalahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk meningkatkan budaya keselamatan konstruksi seluruh proyek, ya seluruh staf proyek
ya untuk membangun budaya keselamatan konstruksi. Ketiga, tujuannya pimpinan ke proyek itu adalah untuk mensosialisasikan kebijakan perusahaan. Ya. Keempat, membangun disiplin bagi para pekerjanya. Itu ya. Mudah-mudahan informasi ini yang saya sampaikan kembali bisa dicatat dan bisa dimengerti. Gitu Baik, ya. Pak. Terima kasih banyak. Ya, yang lain masih ada? Nggak ada yang lain? Oke, kalau nggak ada yang lain, saya langsung masuk ke bagian B dengan format-formatnya. Ya, bagian B itu tentang perencanaan keselamatan konstruksi. Ya, sering saya ingatkan waktu saya juga memberikan pelatihan-pelatihan buat ASN, ya, PUPR maupun instansi yang lain, termasuk kemarin dengan TNI, ya, yang ikut pelatihan tentang SMKK ini, bahkan para polisi, para jaksa, para kontraktor, saya katakan elemen B ini elemen yang paling penting dalam SMKK. Ya, elemen B ini saya ibaratkan jantungnya SMKK. Maka elemen B ini harus dibuat secara komprehensif. Apa itu komprehensif? Secara lengkap dan mendetail. Ya, kalau ingin proyeknya selamat, tidak terjadi kecelakaan, elemen B-nya ini dibuat yang betul. Nah, ini kalau saya audit di proyek, masih banyak hal yang jauh sekali. Ya, membuatnya hanya sekedar membuat dokumen aja, tapi nggak ngerti implementasinya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada Anda nanti. Anda mimpin proyek, ya Anda lihat betul IBPRP-nya. Ya, nah IBPRP itu kepanjangan dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan penilaian risiko, dan peluang. Yang ini dulu di pengetahuan dasar sudah saya sampaikan. Ya, bahkan di UTS juga sepertinya saya keluarkan soalnya ini. Ya, di dalam IBPRP ini ada 2 sub, yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan dan IBPRP. Tadi juga saya sampaikan bahwa menyusun RKK ini, menyusun RKK ya, itu dibuat sebelum pelaksanaan proyek. Ya, ingat ya. RKK yang di dalamnya ada IBPRP ini dibuat sebelum pelaksanaan. Yang kemarin sudah dijelaskan, RKK dibuat pada saat penawaran, RKK berubah namanya menjadi RKK pelaksanaan. Ya, itu semua dibuat sebelum pelaksanaan. Ingat ya, kalau pada saat pelaksanaan terjadi penyesuaian atau perubahan karena diketemukan adanya potensi bahaya baru atau disebut sisa risiko, maka namanya review, tinjau ulang atau review RKK. Ya, ini nanti kalau di ujian ditanyakan apa yang dimaksud dengan review RKK. Itu
singkat katanya adalah kaji ulang, ya, mengkaji lagi, membuat baru lagi, ya, RKK-nya karena ditemukannya sisa risiko tadi atau potensi bahaya yang lain lagi. Nah, untuk itu setiap kali membuat RKK wajib informasi awal yang dipersiapkan. Kemarin sudah ya, ya, termasuk menyusun sub-subnya ini seperti BPRP, informasi awalnya harus didapatkan terlebih dahulu. Apa itu? Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya, ada jadwal, metode kerja, dokumen kontrak lainnya, ya. Misalnya apa? DID, spek teknis, ya, RAB, BQ, itu informasi yang harus didapatkan dulu sebelum menyusun IBPRP. Paham ya? Jadi informasi itu yang harus didapatkan baru kita bisa nyusun IBPRP. Nah, ini sering di lapangan salah kaprah. RKK-nya sudah dibuat sementara DD-nya belum jadi, terus metode kerjanya belum ada, jadwal belum ada. Nah, ini yang salah kaprah. Ya, dan penyusunan yang betul ini adalah informasi tadi semua harus ada. Baru bisa disusun IBPRP. Dari IBPRP nanti ada pengendalian-pengendalian itu, bagaimana kesiapannya. Kalau memang harus dilakukan kegiatan kesiapan, maka buat dulu yang namanya sasaran dan program. Ya, sasaran dan program. Ada sasaran umum dan program umum, ada sasaran khusus dan program khusus. Nah, semua yang dibuat baik sub 1 dan 2 itu dalam rangka pemenuhan terhadap standar dan peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi. Ya, yang kemarin pertemuan awal-awal Anda sudah saya tugaskan menyusun atau mengidentifikasi dan mengelompokkan standar peraturan dan perundang-undangan. Nah, sekarang dipakainya di sini. Jadi kalau kemarin Anda membuat sudah bagus, tinggal dipindahkan ke nomor 3 ini. Ya, ingat ya. Baik. Nah, ada jadwal pekerjaan. Ya, jadwal pekerjaan yang harus Anda dapatkan mulai dari pekerjaan mobilisasi, persiapan, ya, pekerjaan tanah dan sebagainya sampai final handover. Serah terima terakhir. Nah, di dalam jadwal biasanya ada bobot. Sementara bobotnya kita abaikan dulu. Ya. Kita konsentrasi ke uraian pekerjaan dan durasinya. Ya, misalnya pekerjaan mobilisasi dimulai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Ya. Nah, minggu pertama sampai keempat ini menjadi perhatian buat ahli K3 pada kegiatan mobilisasi ini ada potensi bahaya apa yang harus dikendalikan sepanjang hari ini sampai hari pertama sampai keempat atau minggu pertama sampai minggu keempat. Nanti ada lagi pekerjaan tanah dari minggu keberapa sampai minggu keberapa. Fondasi juga demikian. Ya. Nah, khusus ini Anda catat ya.
khusus jadwal pekerjaan atau time schedule yang mengeluarkan jalur kritis. Biasanya ditandai dengan warna merah, baik uraian pekerjaannya maupun durasinya. Ya, itu berarti masuk kegiatan jalur kritis. Ya, ini di antara kalian udah pernah saya tanyakan jalur kritis itu apa? Ayo, yang bisa jawab. Artinya dulu udah pernah saya tanyakan, ini saya ingin Anda masih ingat apa enggak? Karena jalur kritis ini menjadi perhatian betul oleh ahli-ahli K3. Nanti saya sampaikan alasannya. Makanya nanti Anda ini sebentar lagi magang atau mungkin bahkan kerja, dan lulus, Anda jangan sampai tidak tahu yang disebut dengan jalur kritis. Ayo, siapa yang mau jawab? Pak izin menjawab. Siapa nih? Rifda, Pak. Rida, Rida Fitri ya. Oke, nomor 23. Silakan Mbak Rida Fitri. Jadi itu rangkaian aktivitas yang harus diselesaikan dalam urutan yang tepat dan tanpa penundaan agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu, Pak. Oke, baik. Ada yang lain mau nambahkan atau punya jawaban sendiri? Ya, silakan. Siapa nih? Mas Fredian, Jati. Oke, boleh. Yang lain lagi? Ada? Iya, jawab Pak. Yuk, Mas, apa nih? Jaki ya? Iya Pak, Muhammad Zaki Pak. Ya, Itu kegiatan atau pekerjaan yang paling krusial di proyek Pak, hingga memastikan proyek itu harus selesai dengan tepat waktu Pak. oke. Ya, baik. Ya, udah diwakili oleh teman-teman Anda, 3 orang. Mudah-mudahan yang lain juga punya catatannya. Ya, jawaban dari 3 teman Anda tadi nggak salah. Ya, nah, sini saya konkretkan aja supaya Anda tahu. Pekerjaan yang terlewati jalur kritis itu adalah pekerjaan yang tidak memiliki floating atau tidak mempunyai slack. Floating atau slack. Floating itu artinya kalau ada durasi, misalnya ini aja, durasi sepanjang minggu-minggu ya, sepanjang pensil ini, ya, ini ya, sepanjang pensil ini durasinya. Pekerjaan ini tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Pekerjaan ini harus tepat waktu mulainya. Betul tadi ya, udah sampaikan ya. Tepat waktu mulai dan tepat berakhir sesuai dengan jadwal. Ya, makanya kalau menganalisa jalur kritis dengan manual itu ya Anda menghitung berhari-hari itu. Tapi kalau Anda menyelesaikan dengan Microsoft Project, itu tinggal pencet satu tombol aja, jalur kritisnya udah keluar. Ya. Nah, di jadwal tertulis begitu ya. Jadi waktu mulai dan waktu berakhirnya di sini harus tepat waktu. Ini ya, harus tepat waktu. Ya sepanjang ini. Nah, kenyataan di lapangan bisa terjadi nggak tepat waktu. Mulainya bisa saja mundur. Berbagai alasan. Ya,
Kalau waktu mulainya mundur, berbagai alasan, biasanya kontraktor masih berani menahan supaya selesainya nggak mundur. Kira-kira teknik apa yang dilakukan oleh kontraktor supaya waktu selesainya tidak mundur? Ada yang ya, punya pemikiran? Izin jawab, Pak. Ya, siapa nih? Rahma, Pak. Rahma. Ya, Mbak. Menambah durasi pekerjaan, Pak. Maksudnya bagaimana menambah? Kalau menambah kan berarti mundur. Itu ya? Maksudnya satu hari itu dibikin kerja lembur gitu, Pak. Oh, melakukan kerja lembur. Berarti. Baik. Yang lain? Menambah jumlah pekerja kalau enggak jumlah alat. Ya, itu bisa Pak. Menambah jumlah pekerja. Kerja. Oke. Yang lain? Yang lain? Coba Anda berpikir sebagai seorang pimpinan proyek. Kalau proyek saya ini nggak tepat waktu mulainya, padahal masih jalur kritis, saya bakalan kena denda. Sehari 1/1000. 1/1000. Kalau proyeknya nilainya 700 miliar, 1/1000 itu sudah 700 juta sehari. Kebayang nggak dendanya sehari 700 juta? Wah, ngeri banget itu. Seharga mobil Alphard dendanya. Nah, ini yang dibutuhkan orang-orang seperti Anda, harus bisa mengelola proyek, ya. Jangan sampai seperti itu. Ini kalau pimpinannya nggak pinter, wah amburadul nanti proyeknya. Coba Anda berpikir lagi, kira-kira apa tindakan Anda kalau proyeknya itu mulainya tidak tepat waktu karena berbagai kendala. Mungkin stok materialnya tidak tepat waktu datangnya, mungkin alatnya juga, mungkin cuaca, mungkin apa coba? Ada yang punya ide lagi? Ini saya ajak-ajak Anda untuk bisa komunikasi, sehingga nanti saat Anda menjadi pimpinan itu sudah terbiasa ya, berpikir cepat, berpikir matang, karena jam terbang Anda itu ya. Kalau Anda nggak berani menyampaikan pendapat, nanti otak Anda ini nggak biasa diasah dengan kecepatan dan ketepatan. Ayo, siapa? Pak, izin jawab, Pak. Ya, siapa nih? Rama lagi ya? Oke, Eh, silakan. Kalau misalnya RKK-nya ditinjau ulang, itu bisa nggak Pak direview kembali, Pak? Jadi jadwalnya dibikin baru gitu, Pak. Oke, ya. Baik, nanti saya rangkum aja jawabannya. Yang lain? Yang lain coba. Izin jawab Pak. Yuk, Zaki, Yaki ya, boleh. Ayo, Jadinya kita mengesampingkan sementara pekerjaan non kritisnya itu Pak. ya. Baik, saya sampaikan ya. Justru pekerjaan yang kritis itu yang utama. Ya, ini gabungan dengan jawaban Rama ya. Justru kita harus mengatasi pekerjaan kritis ini harus tetap berjalan tanpa menghilangkan. Kalau menghilangkan semuanya pasti terlambat. Contoh nih, pekerjaan pondasi masuk jalur kritis. Kalau pekerjaan pondasi dihilangkan, jadi nggak bangunannya?
nggak jadi. Ya, karena urutannya pasti pekerjaan fondasi. Ya kan? Nah, jadi pekerjaan kritis itu tetap harus dilaksanakan karena udah masuk jalur kritis. Ya. Yang jawaban Rama tadi, IBPRP itu tidak bisa mengubah jalur kritis. Ya. Nah, jawabannya siapa tadi? Ferdian ya atau Arif tadi ya? Digabung dengan Rahma tadi jawabannya. Kalau nambah tenaga kerja tadi ya, tidak ada materialnya bisa jadi nggak? Hanya nambah tenaga kerja. Ya, maka kalau nambah tenaga kerja, kesiapan material, kesiapan alatnya juga harus ada, harus ditambah. Ya, kalau tidak ditambah, banyak orang nganggur nanti. Jawaban Rama tadi betul, lembur. Ya, betul lembur tadi. Begitu ada kata-kata lembur, konsekuensinya nambah alat, nambah material. Terus lihat lokasinya mencukupi nggak? Nggak mungkin kita lembur dengan manusia yang sama. Karena peraturan perundang-undangan itu orang kerja 8 jam. Kalau lembur tambah 2 jam dengan 1 jam istirahat. Nah kalau sampai pagi, nah dengan adanya penambahan dan kebijakan lembur tadi itulah wajib RKK-nya direview. Wajib RKK-nya ditinjau ulang. Paham ya? RKK ditinjau ulang itu apabila ada perubahan metode kerja, ada perubahan waktu pelaksanaan, ada perubahan sumber daya, ada alat, ada material. Itu wajib ditinjau kembali. Ya. Nah, jadi mengatasi tadi dengan dikatakan lembur, harapannya proyek tidak terlambat. Konsekuensinya, tambah alat, tambah material, tambah tenaga kerja, berarti RKK-nya harus direview, ditinjau ulang. Ya, coba bekerja malam hari sama siang hari, potensi bahayanya sama nggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Iya, beda. Kenapa beda? Ayo, jawab, ayo. Pencahayaannya, Pak. Iya, pencahayaan siang hari sama malam hari berbeda. Maka kalau malam hari pengendaliannya harus ada penerangan, ya, dan lain-lainnya pengendaliannya. Ya, oke ya, paham ya ini ya. Jadi menyusun IBPRP, ada yang bisa ngulang tadi saya? Coba informasi apa saja yang harus sudah disiapkan dalam menyusun IBPRP. Ya, IBPRP itu salah satu sub-elemen dalam SMKK. Maka saat membuat RKK, salah satu dokumen SMKK, informasi apa yang harus Anda persiapkan? Kemarin sudah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba dilihat lagi catatannya, ya. Karena saya merasa sudah
menyampaikan. Nanti Anda menyusun ini nggak siap data itu ya nggak bisa. Ya, ayo, siapa mau jawab? Yuk, gimana nih? Nggak bisa atau nggak tahu atau lupa atau nggak ada catatannya. Kira-kira yang mana nih? Ya, Ulang pertanyaannya. bagaimana Mas? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Ya, coba ada temennya yang bisa menyampaikan pertanyaan saya, ayo. Mungkin pasti internet Anda tidak bagus. Coba yang bisa menangkap pertanyaan saya diulang pertanyaannya. Atau semuanya ini ada gangguan internet dari saya. Ayo, pertanyaan saya tadi apa? Ya, gimana ini? Coba catat yang betul ya. Nanti kalau di ujian saya keluarkan pertanyaannya, Anda bisa jawab. Ya, pertanyaannya itu adalah informasi apa yang harus Anda persiapkan pada saat menyusun dokumen SMKK. Dalam hal ini RKK. Di dalam RKK ada IBBRP. Itu pertanyaannya singkat. Ya, ada yang bisa menjawab? Coba. Mas Yoga Catur, mendengar suara saya, Mas? Mendengar, Pak. Mendengar, berarti Anda ya dengan headsetnya penerimaannya bagus. Bisa jawab, Mas? Masih saya cari, Pak, di catatan saya. Jadi, mana? Masih saya cari, Pak, di catatan saya, Pak. Oh, masih cari-cari. Ya, yang lain coba. Yang lain? Bisa menjawab, Pak. Ya, Itu yang dipersiapkan saat menyusun itu ada informasi proyek. suara Anda kok kecil banget, Mas? Mungkin agak mendekat coba. Atau Saat, volumenya yang kurang. saat menyusun itu ada informasi proyek, Pak. Ada apa tadi? Kok saya kurang kopi ya? Di tempat saya masih kecil suaranya. Pak. Mungkin ada yang bisa bantu tadi jawabannya Mas Julian. Ada apa? Izin bantu, Pak, kata Julian informasi proyek, Pak. Ya justru itu yang ditanya. Ya Mas Itu Julian, informasi apa? Semua itu informasi proyek Mas. Informasi apa yang harus Anda persiapkan dulu sebelum menyusun dokumen SMKK. Dalam hal ini RKK. Di dalam RKK ada IBPRP. Maka informasi apa yang harus dipersiapkan? Bapak, saya izin jawab. Ya, silakan Mbak Nuraini. Itu spek teknis DED, RAB, BQ atau BOQ. Apakah benar? Ya, coba-coba. Ada yang putus-putus tadi. Ada yang hilang suaranya. Diulang lagi, Mbak. Untuk menyusun IBPRP itu yang dipersiapkan spek teknis DED, RAB, dan BQ atau BOQ. Oke. Ada yang mau nambahkan? Saya Julia boleh izin menambahkan nggak, Pak? Iya, boleh, boleh. Ya.
Untuk yang mempersiapkan informasi awal, jadwal pelaksanaan konstruksi, metode kerja, dokumen kontrak, DED, spek teknis, RAB, BQ atau BOQ, Pak. Ya, ya baik ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Mbak Nasira Nuraini dan Mbak Julia Savitri ya. Jadi informasi awal tadi itu harus disiapkan di depan meja, ya, harus disiapkan di depan meja. Kalau itu soft copy semua, artinya dipersiapkan, dibuka pada satu aplikasi semua, ya. Kenapa? Supaya kita tahu, contohnya DED harus ada. DED itu apa? Detail Engineering Design, ya. Gambarnya itu harus ada. Terus Anda sandingkan dengan RAB atau BQ kalau ada. Ya, di RAB itu ada nama kegiatannya, pekerjaannya. Di BQ juga ada. Di sini yang penting justru berapa volumenya. Misalnya ada pekerjaan pengecoran beton. Ya, di RAB atau di BQ terlihat volumenya 11.000 meter kubik. Ya, di RAB maupun BQ-nya itu kan. Tapi kan nggak tahu 11.000 meter kubik itu mau dicorkannya di mana. Maka untuk mengetahui dicornya di mana, Anda lihat di DED. Oh, ternyata ada pekerjaan beton di bawah tanah. Apalagi kalau gedung ya, mungkin di basement. Ya kan? Sebagian lagi untuk struktur atas. Nah, itu kan pengendaliannya nanti harus beda. Ya kan? Nah, Anda lihat lagi di jadwal. Masuk jalur kritis enggak pekerjaan itu? Nanti kelihatan. Begitu dia masuk jalur kritis, maka Anda harus siap dengan segala kondisi ya dalam menyusun RKK. Anda lihat di jadwal berapa lama durasinya pekerjaan itu. Ya, sehingga Anda bisa mempersiapkan nanti program-program pelatihannya, sarana prasarana pengendaliannya. Ya. Dan Anda bisa mempersiapkan kapan ketemu dengan tim pada pekerjaan itu. Karena menyusun IBPRP itu tidak boleh disusun sendiri. Maka sudah saya awali buat Anda ini adalah tugas kelompok. Hari sudah saya sampaikan kan? Dan kelompoknya sudah terbentuk dan sudah mulai operasional kelompoknya. Ya, harapan saya kelompok Anda ini nanti bertahan sampai Anda lulus menjadi satu kelompok perusahaan. Wah, keren itu. Ya, siapa yang jadi direkturnya, siapa menjadi wakil direkturnya, ya teman-teman Anda sendiri juga ternyata. Wah, itu luar biasa itu. Nanti tolong saya dikabari ya, kalau udah sukses dengan perusahaannya. Nah, kenapa enggak? Ya, mumpung masih di bangku kuliah. Iya. Jadi itu yang harus Anda persiapkan dulu. Tidak ada yang informasi awal yang Anda siapkan, ya tidak ada RKK lah. Bagaimana kita mau nyusun RKK? Ya, jadi selain jadwal yang Anda lihat dalam slide ini, ada informasi lain yang harus Anda persiapkan. Ya, ini harus sampai ke kegiatan serah terima akhir
ya. Nah, seperti yang lalu saya sampaikan, semua IBPRP itu memuat hal terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tadi ya, yang dibuat oleh ahli K3-nya dalam proyek ya, atau oleh tim UKK-nya, unit keselamatan konstruksi. Dan wajib ada persetujuan dari kepala pekerjaan konstruksinya itu atau dari site manager ya, harus mendapat persetujuan dari site manajernya atau engineering tekniknya, manajer engineering ya. Nah, semua pekerjaan yang di jadwal kerja tadi ya, seperti yang lalu saya sampaikan, baik yang sifatnya rutin maupun non rutin, wajib di WBS, Work Breakdown Structure ya, karena di dalamnya itu memang harus dirinci sehingga tahu persis potensi bahayanya pada WBS. Ada yang bisa memberikan contoh pekerjaan apa yang bisa di WBS? Ayo, pekerjaan apa yang bisa di WBS contohnya? Ini yang belum pernah menyampaikan komunikasinya dengan saya. Boleh dong sekali-sekali komunikasi ya. Biar Anda juga pintar komunikasi. Siapa mau? Contoh pekerjaan yang harus di WBS, contohnya apa? Kan dulu waktu pengetahuan dasar sudah saya sampaikan juga loh. Makanya sekarang tiba saatnya kita akan gunakan pengetahuan dasar ini. Yuk, jangan lama-lama. Tahu atau nggak tahu atau belum pernah saya sampaikan? Oh, nggak ada yang komunikasi. Bapak izin menjawab. Ya, silakan, Nabila. Ini jenis pekerjaan yang biasanya ada di WBS kan ya? Ya, sepertinya pertanyaan saya itu tadi. Biasanya itu sesuai dengan yang biasa ada di RAB juga, sejalan dengan RAB. Misalnya kayak pekerjaan tanah, pekerjaan beton, terus pekerjaan persiapan, dan lain sebagainya. Kayak gitu bukan, Pak? Ya, coba dijelaskan dulu yang dimaksud dengan WBS itu apa? Saya tahu nggak? Anda dalam mata kuliah manajemen kan nggak pernah pasti dengan topik WBS. Coba WBS itu apa? WBS itu work breakdown structure. Di situ dia menyusun pekerjaan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih terkelola. Jadi lebih ke sub-sub pekerjaannya di detail lagi gitu, Pak. Ya, tuh. Ya, jadi pekerjaan yang besar di breakdown sampai pekerjaan yang kecil. Ya, contohnya pekerjaan proyek rumah aja yang gampang, Anda tahu pasti rumah. Ya, rumah itu di breakdown. Ya, ada pekerjaan galian tanahnya atau pekerjaan pondasi kalau dari atau pekerjaan struktur ya, pekerjaan arsitek itu kan, pekerjaan instalasi
air, instalasi listrik, dan sebagainya. Terus di breakdown sampai pekerjaan yang kecil. Ya, contoh di RAB itu ada pekerjaan beton tadi ya, 11 meter kubik, 11.000 meter kubik, cukup besar itu. Ya kan? Kira-kira breakdown-nya apa itu? Karena di RAB itu hanya muncul pekerjaan beton. Nah, breakdown Anda semua wajib membreakdown supaya bisa mengendalikan agar tidak terjadi kecelakaan konstruksinya atau kecelakaan kerjanya. Ayo, ayo. Pekerjaan beton itu breakdown-nya apa? Yang di breakdown itu pekerjaan, bukan langkah kerja. Beda ya, Anda harus bisa membedakan antara pekerjaan dengan langkah kerja. Kalau langkah kerja itu umumnya semuanya sama. Dilakukan pekerjaan persiapan, pekerjaan pelaksanaan, pekerjaan evaluasi. Itu hampir sama semua begitu. Nah, breakdown apa breakdown? Contohnya pekerjaan beton. Coba berpikirkan Anda sudah pernah kan praktek di proyek juga, di bengkel juga buat beton. Nah, itu Izin breakdown. jawab Pak. Ya, silakan. Breakdownnya itu pekerjaan bekistik, pekerjaan tulangan, pekerjaan pengecoran Pak. Iya, ya. Pekerjaan backcasting itu ada pemasangan dan pembongkaran. Pekerjaan beton itu ada, kalau ready make, beton yang sudah jadi, berarti ada pekerjaan mobilisasi, ada pekerjaan pengecoran dan perawatan, kan? Dan pekerjaan yang lainnya. Saya tanya ini, di RAB muncul nggak pekerjaan backcasting? Di RAB, mudah-mudahan Anda udah pernah diajarkan di RAB. Sudah pernah belum belajar RAB? Baru semester ini Pak. Oh, baru semester itu. Tapi udah sampai RAB-nya? Belum Pak. Oh, belum. Ya, baik. Di RAB itu yang muncul adalah pekerjaan beton saja. Tidak ada pekerjaan backcasting. Tidak ada pekerjaan scaffolding. Karena yang namanya backcasting, scaffolding itu adalah alat. Dalam komposisi menghitung biaya itu adalah variabel tenaga kerja, variabel alat, variabel material. Udah, itu aja. Termasuk pajak lah nantinya. Ya, makanya backcasting, scaffolding itu nggak pernah muncul di RAB. Untuk kegiatan SMKK, semua yang ada di RAB, semua yang ada di BQ, wajib di WBS. Itu ya, seperti di dalam slide yang saya sampaikan. Baik rutin maupun non-rutin, wajib WBS. Ya, khususnya pekerjaan beton yang namanya scaffolding dan backcasting itu penyumbang terbanyak kecelakaan kerja. Coba bayangkan kalau Anda nggak WBS. Ya, pada saat pelaksanaan scaffolding bisa terjadi kecelakaan karena kelupaan dikendalikan. Ya,
Itu ya yang harus Anda pahami. Baik, ya, kita lanjut aja. Oke ya. Ini ya. Selain IBPRP juga dokumen yang lain ya ada RMPK dan dokumen-dokumen SMKK yang lainnya. Ya, itu bisa digunakan dalam penyusunan IBPRP. Nah, nanti Anda akan ketemu juga di lampiran D format IBPRP yang seperti ini. Jadi dalam penyusunan RKK ini Anda wajib mengisi format-format ini. Tidak lagi ada teori-teori. Ya, yang saya sampaikan ini teori-teorinya, tapi dalam penyusunan RKK-nya nanti Anda tinggal mengisi format IBPRP ini. Ya. Akan ketemu seperti ini, kebetulan ini yang buat juga saya di peraturan menterinya. Ya. Harapannya Anda yang saya ajar juga tahu tentunya. Dulu pernah saya sampaikan di pengetahuan dasar. Sudah dibahas belum di pengetahuan dasar tentang IBPRP ini? Yuk, sudah belum? Bagaimana? Kalau Anda diam, saya ngerti nih Anda sudah apa belum. Atau saya anggap Anda sudah pernah saya jelaskan. Tinggal Anda mengisi ya. Sudah pernah dijelaskan, Pak. Ya, sudah pernah dijelaskan kan? Nah, berarti Anda buat pakai Excel dan mungkin dulu juga sudah ada contoh-contohnya. Bahkan saya keluarkan juga sepertinya dalam UTS ya soalnya. Ya kan? Karena tiba saatnya Anda menyusun RKK pada elemen B ini mengisi tentang format IBPRP. Nah, ini Anda bisa buat pakai Excel. Ya, pakai Excel dan semuanya dilingkan. Ya, ada RAB, di RAB ada kolom uraian pekerjaan, tinggal Anda linkkan di sini, ya, semuanya akan tertulis secara otomatis kalau ada linknya, mulai dari apa, pekerjaan persiapan sampai serah terima akhir, ya. Nah, dari apa proyek yang sudah Anda dapatkan, datanya Anda isikan pada identifikasi bahaya yang lalu sudah saya jelaskan ya. Baris pertama pekerjanya, peralatan, material, lingkungan, dan sebagainya. Ini ya. Ini kalau Anda nggak bisa buat programnya pilihan, ya Anda ketik manual, terpaksa. Tapi kalau Anda bisa buat program pilihannya, Anda bisa klik aja terkait dengan potensi bahayanya pekerja. Ya, semuanya masuk di baris yang pertama. Terus ada identifikasi terkait dengan risikonya. Anda masukkan di sini. Nah, perundang-undangan yang Anda sudah buat pada tabel tersendiri itu Anda linkkan aja di sini.
Ya, tinggal Anda pilih-pilih. Ya, pilih-pilih dari format peraturan perundang-undangan yang sudah Anda buat. Tinggal masukkan sini. Ya kan? Selanjutnya, penilaian tingkat risiko. Anda juga bisa linkkan di sini. Ya, untuk milih nilai dari kemungkinan yang nilainya 1 sampai 5. Terus Anda linkkan juga dengan skala keparahan, nilainya 1 juga sampai 5. Anda buat rumus, kolom 6 kali kolom 7, ketemunya berapa. Anda buat rumus, dieksekusi ya sini ya. Apakah tingkat risikonya rendah, sedang maupun besar. Ya, itu ya. Nah, pengendalian risikonya juga mulai dari eliminasi, substitusi, sampai ke APD. Ya. Nah, RKK sederhana yang kemarin saya jelaskan itu berhenti hanya sampai di kolom 10. Kenapa berhenti sampai kolom 10? Karena tingkat risikonya sudah kecil. Nah, tinjauan penilaian sisa risikonya, Anda langsung kemarin apa? Mengisi kolom 15. Anda lihat pengendali sini yang kurang apa, Anda isikan di sini semuanya. Nah, kalau sudah diisikan di semuanya, yang dari tingkat risiko besar maupun sedang, Anda lakukan pengendalian dengan pengendalian yang sesuai, maka akan didapatkan tingkat risikonya kecil. Nah, keterangannya apa kemarin? Risiko dapat diterima. Itu ya, Anda buat semuanya. Ini dengan contoh-contohnya, ya. Semuanya sampai yang kecil. Yang sedang harusnya juga dikendalikan ya. Kendalikan lagi, ditulis lagi semuanya sini. Sehingga menjadi risiko kecil. Itu ya. Ini penjelasan yang dulu di pengetahuan dasar saya rasa sudah. Ini nilai-nilai skala keparahan ya sudah ya. Sudah dijelaskan ini semuanya ya. Terus nilai-nilai kekerapan ini juga dijelaskan. Dia kalau terindikasi sesuai dari penjelasan definisi, Anda bisa tetapkan nilainya dengan cara